khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi al-hadits. Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan malam ini, di malam yang mulia, di bulan yang mulia, kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk istiqomah dalam menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat Islam, ya kan, sebagai konsekuensi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini seperti yang disampaikan tadi, kita akan membahas topik ya, yaitu kritik ya, kritik terhadap metode Barat dalam penyebaran ideologi kapitalismenya. Jadi ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Malam ini kita akan menyampaikan fakta dan sejarah munculnya imperialisme yang dilakukan oleh negara-negara Barat. Baru nanti minggu depan atau mungkin kita libur ya, karena minggu depan kayaknya kita lebaran. Jadi nanti setelah ini pertemuan berikutnya baru kita ke kritiknya. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita pahami bersama bahwa salah satu karakteristik sebuah ideologi, ideologi itu pasti memiliki metode, ya, metode atau cara untuk menyebarkan ideologinya. Ya. Sudah kelihatan servernya, Ustaz? Belum muncul ya? Masih loading, Halo? Tad. Loading ya? Iya, sama. Jadi mereka punya, setiap ideologi punya metodologi ya. Metodologi untuk menyebarkan ideologi tersebut. Termasuk juga kalau kita lihat Islam. Islam juga punya ya, dengan dakwah dan jihad. Ya. Maaf ini loading ada gangguan ini. Sementara kapitalisme atau Barat, metodenya itu tidak lain adalah imperialisme atau penjajahan. Alhamdulillah, Tad. Oke, udah kelihatan ya apaan ini, mungkin capek nih laptop saya dari pagi soalnya ngajar pakai ngajar. Jadi sempat hang ini. Baik, kita lihat ya. Ini juga masih di saya masih belum bergerak. Allah Akbar. Gak lambat responnya, bentar ya. Jadi kita lihat ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa penjajahan atau imperialisme atau kolonialisme itu menjadi alat ya, menjadi alat bagi siapa? Bagi Amerika Barat untuk menyebarkan penjajahan, menyebarkan ideologinya.
Nah, kita lihat, udah kelihatan ya. Jadi malam ini kita akan membahas kritik metode Barat terkait dengan apa? Analisis penyebaran, ya, metode penyebaran ideologi kapitalisme. Nah, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, dalam sistem ekonomi sistem ekonomi, dalam pemikiran ideologi kapitalis Barat, kalau kita lihat, mereka juga berpikir, karena seperti yang saya katakan tadi, salah satu karakteristik ideologi pasti dia ingin menyebarkan ideologi tersebut. Jadi setiap ideologi pasti dia akan berupaya untuk apa? Untuk menyebarkan ideologi tersebut. Ya. Recording in progress. Jadi, jadi, nah, Afwan, saya soalnya tidak fokus ya. Jadi, oke, udah kelihatan ya sekarang? Masih kelihatan itunya? Alhamdulillah, Teh. Ya, kembali ini. Jadi ideologi kapitalis Barat memerlukan metode penyebaran efektif untuk mencapai dominasi global. Jadi ini adalah bagaimana caranya agar ideologi mereka berkembang, ya, agar mereka menguasai dunia, gitu kan. Maka diperlukan metode penyebarannya. Dan tentu metode ini itu akan mempengaruhi politik luar negeri. Atau dengan kata lain, metode ini akan diwujudkan dalam bentuk politik luar negeri yang digunakan oleh negara-negara kapitalis dalam rangka merealisasikan ideologi tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, gitu kan. Islam juga sebagai sebuah ideologi, dia juga punya metode untuk mempertahankan dan menyebarkan ideologi Islam. Cuman hasilnya beda itu kan. Kalau kapitalis hasil akhirnya itu penjajahan, eksploitasi gitu kan. Tapi Islam menghasilkan rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena motivasi Islam menyebarkan ideologi itu adalah tadi untuk menjadikan Islam itu sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya. Jadi rahmat semesta alam. Suara saya jelas, Ustaz Hasan? Oke, karena ini kok indikatornya enggak, indikatornya biasanya nyala hijau, tapi ini kok enggak nyala. Tapi jelas ya. Jelas, Ustaz. Islam metodenya itu dengan dakwah dan juga jihad. Dua itu ya yang menjadi sebab kemuliaan umat Islam yang sekaligus juga akan merealisasikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, kapitalisme juga punya metode agar ideologinya menyebar, agar ideologinya kemudian diemban oleh negara-negara di dunia. Ya, cuman tadi metodologinya itu adalah penjajahan yang menyebabkan kesengsaraan bagi seluruh penduduk dunia. Nah, kita lihat metodenya itu berawal dari mana? Ya. Konsep mereka menyebarkan ideologinya, ya, atau metodenya itu berawal munculnya konsep negara bangsa. Ya. Jadi konsep negara bangsa ini sebenarnya kalau kita lihat ya itu tegak ya, artinya negara-negara barat. Kalau kita lihat kan dulu kerajaan-kerajaan Eropa yang pernah kita bahas sebelumnya bagaimana sampai terjadi perjanjian Westphalia, perjanjian negara kerajaan-kerajaan di Eropa itu kan, agar mereka kemudian berhenti perang di antara mereka itu kan. Dan akhirnya kokoh di Barat itu negara kapitalis, idenya itu ide negara bangsa atau yang disebut dengan nasionalisme. Dan ide ini saya kira bahayanya luar biasa. Ya. Nanti kita apa istilahnya itu buktikan ya. Problem saudara kita di Palestina, salah satu penyebabnya ini adalah ketika ideologi Barat ini
Ya, konsep Barat yaitu negara bangsa ini itu kemudian diadopsi oleh negara-negara Muslim. Oleh karena itu mereka berupaya berbagai cara agar paham nasionalisme itu tetap bercokol dan bertahan di negeri-negeri kaum muslimin gitu ya. Contoh ini sedikit ya. Eh, kita lihat kekinian ya kan. Departemen Agama, Kementerian Agama itu merancang kurikulum cinta. Nah, ini salah satu apa istilahnya itu postingan saya di Facebook yang luar biasa diresponnya gitu kan. Nah, kenapa? Nah, apa hubungannya dengan materi kita malam ini? Salah satu kemudian aspek kurikulum cinta itu adalah mengokohkan nasionalisme. Bahasanya sih menumbuhkan cinta tanah air. Ya. Sering digembar-gemborkan dengan hadis palsu hubul waton minal iman. Tapi esensinya adalah sebenarnya ini ide barat yang kemudian digunakan oleh barat ya untuk mengokohkan penjajahan di negeri-negeri kaum muslimin dengan paham nasionalismenya sehingga antara negara satu dengan negara yang lainnya yang mayoritas adalah negeri kaum muslimin yang dulu merupakan bekas wilayah kekuasaan Utsmani itu tidak boleh kemudian saling empati, tidak boleh saling membantu dengan alasan itu urusan bangsa masing-masing. Sampai kita yang peduli terhadap Palestina kan ya, sering ada yang nyinyir itu kan. Di kita aja banyak yang miskin, di kita juga masih banyak yang kemudian kezaliman. Nah itu contoh itu kan. Betapa paham imperialisme ini awalnya itu dari situ. Dan kokohnya imperialisme, penjajahan, yang merupakan metode penyebaran ideologi kapitalisme, salah satu penyokongnya itu adalah ide nasionalisme. Nah, bagaimana kemudian ide ini bisa dikenali? Ide ini dikenali di mana bangsa itu kemudian dikelompokkan, didasarkan pada geografi, sejarah, etnis, dan warisan budaya. Kan? Makanya ya, Malaysia dan Indonesia dulu sebenarnya satu, kemudian dipisah gitu kan. Sengaja. Kemudian Singapura dulu itu kan juga awalnya itu bagian dari Melayu, Muslim. Sekarang kemudian ya negara yang kecil tapi mirip dengan posisinya Israel di Timur Tengah. Gitu. Ini yang kita saksikan hari ini gitu kan. Jadi dia sebagai ini ya istilahnya bukan katalisator, sebagai eh, eh, seperti Israel lah di Timur Tengah. Makanya kan para penjahat koruptor di Indonesia larinya itu ke Singapura. Aman mereka itu. Ini contoh. Kemudian yang akhirnya apa? Dengan konsep negara bangsa ini ya, melahirkan dan membenarkan ekspansi penjajahan dan imperialismenya. Ya. Jadi ini kalau kita lihat negara bangsa ini pada akhirnya membenarkan ekspansi penjajahan dan imperialismenya, tapi negara-negara Barat terhadap negara-negara berkembang yang dulu kalah dalam Perang Dunia Kedua. Dan terutama mayoritas itu adalah bekas wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Nah, dari negara bangsa ini maka muncul ya tadi ekspansi kolonialisme. Di mana ekspansi kolonialisme itu muncul sebagai tadi ya metode ideologi Barat untuk menyebarkan dirinya, untuk menyebarkan idenya dan meluaskan kekuatan dan kekuasaan. Apa bentuknya? Pertama, dengan menggunakan kekuatan militer untuk mengontrol negara-negara lain. Dan kita lihat kan Barat setelah pergolakan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya berhasil kemudian maju dalam konteks sains dan teknologi yang diawali dengan revolusi industri, akhirnya mereka memimpin. Sementara pada saat yang sama dunia Islam pada saat itu dan sampai hari ini itu mengalami kemunduran. Maka kekuatan-kekuatan militer, senjata-senjata canggih mereka kemudian kuasai dan terdepan. Kalau sudah ada yang baru mereka jual pada negara-negara berkembang yang kadang-kadang nggak bisa dipakai gitu kan. Jadi ketika mau ditembakkan itu ternyata sudah dikunci gitu kan. Misalnya Amerika itu yang sekarang. Jadi mereka terdepan. Tapi ya itu tadi terdepannya itu digunakan untuk apa? Untuk menjajah, untuk melakukan kolonialisme.
Nah, apa sasaran dari kolonialisme? Tidak lain adalah mengeksploitasi sumber daya alam di negara-negara lain, terutama ya negara-negara berkembang seperti yang saya katakan tadi, yang mayoritas itu adalah Amerika, Asia dan Eropa, Afrika maaf. Yang itu tadi ya bekas banyaknya itu wilayah kekuasaan Islam. Nah, eh dari kolonialisme, bahasa kalau kolonialisme itu identiknya dengan penjajahan secara fisik. Terus mereka pertahankan. Setelah mereka kemudian merasa penjajahan istilahnya itu secara fisik sudah tidak efektif lagi, bahkan hasilnya tidak optimal, mereka merubah metode penjajahannya dengan imperialisme ekonomi atau bahasanya imperialisme. Ini dilakukan eh, untuk tetap mempertahankan semangat kolonialismenya, tapi secara terselubung gitu kan. Atau juga kadang-kadang terbuka. Jadi kalau tidak bisa dilakukan secara terselubung, dilakukan secara terbuka perang. Dulu ketika Irak tidak bisa kemudian dilumpuhkan, maka dihancurkan dengan perang gitu kan. Nah, apa metode yang digunakannya itu? Metode yang digunakan dalam imperialisme ini, ya, jadi bahasa halusnya dari kolonialisme, ya, hampir sama sebenarnya, cuman ini lebih lebih mengarah kepada eh, canggih ya, tapi dampaknya lebih dahsyat, rusaknya maksudnya. Nah, apa metode ekonomi ya? Wujudnya itu biasanya dominannya di ekonomi, ya. Jadi setelah penjajahan secara fisik itu kemudian tidak bisa kemudian dipertahankan lagi. Tahun 55 ada konferensi Asia Afrika misalnya. Jadi maka Barat menggunakan metode baru ya untuk menyebarkan ideologinya. Salah satunya di bidang ekonomi yaitu dengan menggunakan metode ekonomi imperialis. Jadi Barat menggunakan metode ekonominya untuk mengembangkan dirinya dan mengeksploitasi negara-negara lain. Wujudnya apa dua ya? Yang pertama, memaksa negara-negara lain untuk mengekspor sumber daya alam dengan harga yang tidak adil. Mata uang negara Eropa, mata uang negara Amerika itu kan sangat tinggi sekali sekarang. Sementara negara-negara Asia, Afrika itu ya hampir tidak ada harganya. Nah, mereka mengambil baik secara langsung mereka keruk ya, seperti di Indonesia Freeport, ya, kemudian juga eh, tambang migas dan yang lainnya, atau kalaupun kemudian dieksploitasi oleh negaranya, mereka beli dengan harga murah. Itu yang pertama itu. Di satu sisi itu kan mereka mengimpor apa? Jasa ya. Jasa itu apa? Terutama tenaga-tenaga kerjanya. Sama seperti Cina sekarang juga hampir sama karena Cina juga sekarang mengadopsi ideologi kapitalis dari sisi ekonominya. Nah, makanya sama dia membeli dengan harga murah sumber daya alam Indonesia, tapi dia mengimpor jasa dan barangnya dengan harga yang mahal tinggi. Buruh kasar Cina itu kan dengan buruh kasar Indonesia di perusahaan yang sama itu berlipat-lipat bedanya gajinya. Jadi sampai ada kasus kita lihat dulu di Sulawesi itu kan ya, mencuat keributan ya kan. Ya kenapa? Karena tadi salah satunya itu. Dan ini memang strategi ya, strategi politik ekonomi imperialis yang mereka lakukan. Mengeruk kekayaan alam, kalau bisa diambil langsung, kalau tidak silakan tetap seolah-olah dikuasai oleh pribumi itu kan, tapi dijual ke mereka dengan harga yang murah. Sementara mereka harus membayar jasa dan barang yang siap pakai yang dibuat dari barang itu dengan harga yang tinggi. Contoh itu kan, mereka mengambil dari Indonesia besi dan tembaga, diolah ya kan, jadi laptop, diolah jadi mobil, diolah jadi mesin, harganya itu berlipat-lipat. Gitu. Nah ini contohnya. Ini yang terjadi kalau kita lihat. Nah selain itu kalau kita lihat, selain
mereka juga menggunakan ekonomi, ya, pendekatan ekonomi, ya. Mereka juga menggunakan kampanye lunak, ya, bahasa-bahasa yang seolah-olah halus, ya, seolah-olah kemudian baik, gitu kan, tapi isinya racun. Ya. Jadi menggunakan kampanye-kampanye lunak untuk menyamarkan imperialismenya. Demokrasi dan kebebasan. Wah, ini kan bagus seolah-olah demokrasi, kebebasan. Tapi isinya itu adalah racun. Makanya ada buku yang bagus gitu kan. Ya, yang mereka sendiri yang mengungkap ekspor yang mematikan dari Amerika itu adalah demokrasi. Gitu. Selama ini kita dituntut untuk boikot produk-produk Yahudi, gitu kan. Tapi produk yang menghancurkan kita, yaitu demokrasi, malah diadopsi dan kemudian diagung-agungkan. Nah ini lunak, termasuk mohon maaf juga, kritik saya terhadap kurikulum cinta. Namanya kurikulum cinta, isinya itu adalah kurikulum yang menghancurkan umat. Dari sisi akidah maupun dari sisi perilaku. Dari sisi akidah misalnya yang dihancurkan oleh kurikulum cinta itu guru yang beragama Islam kalau dia kemudian mengajarkan bahwa agama Islam itu agama yang benar ya, yang lain salah kafir itu dianggap mengujar kebencian. Ini kan luar biasa itu kan. Nah, ini apa? Ini salah satu metode. Kembali tadi, ini adalah salah satu alat kampanye lunak apa? Menaklukkan Islam yang kemudian sadar dan mereka kemudian menafsirkan Islam dengan ala mereka. Yaitu apa? Islam moderat. Jadi kurikulum cinta itu merupakan tindak lanjut atau istilahnya formalisasi dari Islam moderat. Dan yang kedua, kampanye lunak itu sebagai sarana untuk memfasilitasi ekspansi penjajahan. Nah, contoh misalnya globalisasi, yang kedua globalisasi ekonomi. Kita lihat globalisasi ekonomi juga, ini juga halus, tapi sebenarnya itu adalah alat penjajahan. Bahasa-bahasa yang diusung bagus, seolah-olah itu kan. Misalnya globalisasi ekonomi sebagai alat penyebaran ideologi kapitalisme, ya, penjajahan itu ada lembaga keuangan. IMF dan World Bank itu adalah mempromosikan kebijakan-kebijakan kapitalis. Indonesia hancur, rusak, krisis sampai sekarang itu adalah dampak menggunakan kebijakan-kebijakan IMF untuk menyelesaikan krisis, bukan tambah baik, tambah hancur. Bukan kemudian semakin kita menguasai sumber daya alam kita semakin dikuras dan eksploitasi oleh para oligarki, swasta, asing maupun lokal. Yang kedua, perdagangan bebas. Dari perdagangan bebas ini muncul juga ketidakadilan. Dan yang terakhir, jerat utang. Nah, Indonesia, kalau kita saksikan hari ini, itu kan ya sudah bukan lagi gali lubang tutup lubang gitu kan. Tapi istilahnya itu gali lubang ya, untuk membuka lubang yang baru. Nah, biaya bayar bunganya aja tahun sekarang itu kan itu 525 triliun, bayangkan. Hingga akhirnya kemudian apa? Bahasa mereka efisiensi anggaran. Cuman yang diefisiensikan itu adalah hal-hal yang terkait dengan kebutuhan rakyat, ya, anggaran publik. Tapi anggaran pejabat seperti kemarin mereka membahas RUU TNI itu di hotel mewah gitu kan. Dan untung ada yang mengupload gitu. Ya, yang menyampaikan itu. Ini contoh gitu kan. Jadi ini dampak dari apa? Dampak dari ya tadi pola pikir penjajahan ekonomi yang memang diskenariokan oleh negara-negara kapitalis barat sehingga ya mereka menjadi penjaga ya dan sekaligus kemudian sebagian mungkin penikmat kapitalisme walaupun kecil yang enak dan kemudian yang besar kan mbahnya, tuannya gitu. Tapi mereka adalah kalau bahasa saya sering saya katakan londo irengnya gitu. Perpanjangan tangan dari para kapitalis. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Jadi kalau kita lihat, kita masuk ke, jadi ada 3 poin pembahasan di awal ini. Jadi ini adalah pendahuluan fakta sejarah munculnya kemudian imperialismenya.
Nah, sekarang kita lihat ya kan, latar belakang imperialismenya. Jadi kan tadi diawali dengan negara bangsa, nasionalisme, sampai kemudian kolonialisme dan imperialisme. Nah, kalau kita lihat, nah ini latar belakang pemikiran imperialisme Barat sebagai alat penyebaran ideologi kapitalis itu sebenarnya kalau bahasa di sini itu memiliki sejarah yang diawali dengan persaingan. Ini imperialisme ya. Persaingan di antara kerajaan Eropa yang mereka saling bersaing untuk berebut kemudian pengaruh ya, baik di antara mereka awalnya itu. Akhirnya ketika mereka kemudian membuat kesepakatan, di antara mereka tidak saling menyerang. Di antara mereka kemudian tidak boleh ada saling perang. Tapi fokus ya perebutan kekuasaan itu menjadi objeknya itu negara-negara berkembang. Sehingga ambisi mereka itu ya untuk berlomba-lomba menempatkan penguasa agen di negara-negara berkembang yang mayoritas saya katakan tadi Muslim, Asia maupun juga Afrika itu kan. Semua disodot. Di Sudan misalnya kita lihat tuh kan. Kemudian juga di berbagai negara Afrika yang lainnya ya. Mereka para kapitalisnya kemudian menikmati sumber minyak dan sebagainya, sementara rakyatnya tetap dalam kemiskinan. Begitu juga di Asia, hampir seluruh negara Asia kita lihat nanti ya, itu ya sumber daya alamnya yang dinikmati itu para kapitalis. Walau mungkin ada levelnya aja sedikit beda itu ya. Misalnya Malaysia dengan Indonesia sangat jauh gitu kan. Tapi tetap aja mayoritas yang menikmati juga kapitalis Barat, Inggris. Brunei Darussalam misalnya, itu 50% sumber minyaknya itu Inggris yang menikmati. Karena jumlahnya penduduk sedikit, 50%-nya diberikan ke kerajaan, oh mereka makmur. Ini contoh. Nah, jadi kembali ke sini, kalau kita lihat kapan ya, pemikiran imperialisme Barat kemudian mulai kemudian mereka jajakan. Pertama kita tahu bahwa ketika mereka ya ini ada yang menyebutkan dampak negatif ya. Salah satunya itu dalam sejarah itu ketika Konstantinopel ya, Konstantinopel atau yang sekarang Istanbul gitu kan. Selatnya itu dikuasai karena kemudian dikuasai kalau kaum muslimin. Mereka mencari jalur baru, jalur pelayaran yang baru. Nah, untuk apa? Ya, waktu itu kan semangatnya kita dengar itu mencari rempah-rempah. Nah, akhirnya ya, selain itu juga sebelumnya Eropa melakukan penjelajahan rute laut baru. Mereka kemudian menemukan benua Amerika. Makanya Amerika itu jajahan Inggris awalnya itu. Yang kemudian akhirnya dia menjadi negara adidaya. Kemudian motivasi. Motivasi Barat melakukan penjelajahan dan penemuan itu adalah motivasinya kapitalis tadi. Itu apa? Memperkaya diri ya, sehingga menimbulkan tindakan-tindakan yang kejam. Bagaimana monopoli misalnya di Indonesia aja waktu itu Nusantara waktu itu kan rempah-rempah itu kan dikuasai oleh mereka. Jadi mereka memperkaya diri, memicu tindakan kejam bangsa-bangsa yang lain tanpa daya menjadi korban eksploitasi. Jadi muncullah teori dependensi muncul, ya kan, di mana pusat negara imperialis mengeksploitasi pinggiran negara jajahan untuk mendapatkan keuntungan. Belanda itu ya, itu sampai bisa membendung laut untuk negaranya. Ya. Itu kan dari mana itu kan? Salah satunya mengkeruk kekayaan alam di Indonesia. Termasuk di dalamnya itu mereka menguasai rempah-rempah dan teh. Saya kemarin keliling ke Sukabumi ya. Di Sukabumi itu masih ada kata tokoh pesantren di satu daerah itu. Kan banyak tuh orang-orang dulu perkebunan-perkebunan ini. Dia bilang setiap setahun sekali biasanya mudik seperti ini banyak orang Belanda ya yang itu datang ke Sukabumi. Kenapa? Karena mereka lahir di Sukabumi gitu kan. Orang-orang Belanda. Bahkan masih ada juga keturunan mereka. Luar biasa itu kan.
ya, bercokolnya penjajah Belanda pada saat itu gitu kan. Dan sampai sekarang gitu kan. Kemudian yang berikutnya yang juga membuat Eropa itu semakin berkembang ya kan, dalam mengeksploitasi dan melakukan penjarahan di negeri-negeri kaum muslimin ya, itu faktornya dua, ada dua ya, sehingga dia mendapat kesempatan emas atau kesempatan hakiki Eropa, bahasa sederhananya ya. Apa faktornya? Yang pertama faktor keruntuhan Daulah Utsmaniyah. Sehingga ketika kemudian Daulah Utsmaniyah, Khilafah Utsmani kemudian hancur, Eropa dapat menguasai Asia dan Afrika. Mereka bebas kemudian menjajah. Ketika Utsman kemudian masih ada, ya kan, mereka disokong negara-negara itu ya untuk bisa bertahan. Kita lihat di Nusantara itu kan, di Aceh itu kan sempat ya kan ada bantuan dari Utsmani gitu kan untuk menghalau Portugis pada masa itu. Walau padahal pada itu Utsmani sudah sedang posisi lemah, tapi ternyata masih bisa kemudian memberikan bantuan. Maka praktis ketika 1924 ya, Utsmani kemudian gulung tikar, hancur, diganti kemudian menjadi negara sekuler, ya udah mereka berpesta pora gitu kan. Berpesta pora untuk mengeksploitasi, menjarah ya negara-negara yang itu negara yang sumber daya alamnya luar biasa. Kita Indonesia, kemudian Uzbekistan, Azerbaijan, ya. Nah, sekarang ya, yang dulu di bawah kekuasaan Rusia atau komunis. Nah, akhirnya kemudian Eropa menjadi kekuatan global. Negara-negara Eropa saling bersaing di antara mereka ya, dalam imperialisme ya, sehingga mereka menjadi kekuatan global yang dominan. Jadi kita jadi negara rebutan jajahan. Indonesia pernah dijajah oleh Inggris, pernah dijajah oleh Belanda yang lama itu. Nah, jadi akhirnya apa? Ini keruntuhan Daulah Utsmaniyah, ya. Kemudian kekuatan global yang mereka miliki oleh negara-negara Eropa itu menjadi kesempatan yang memungkinkan Eropa memperluas pengaruhnya secara signifikan. Kemudian yang kedua, kita lihat juga muncul persaingan internasional. Kita lihat perang dingin ya, salah satunya antara Amerika Barat dengan komunis ya kan. Barat dengan Amerika sebelumnya gitu kan. Tapi itu kadang-kadang terjadi juga di antara mereka gitu kan. Jadi persaingan antara negara Eropa memicu konflik, perang sering terjadi akibat perebutan wilayah. Itu kan berawal dari sejarah-sejarah kerajaan Eropa gitu. Maka mereka kemudian membuat kesepakatan. Muncullah kesepakatan Eropa, yaitu Konferensi Berlin, gitu kan, yang membawa ketenangan. Jadi mereka damai. Di antara mereka damai, tapi kekuatan mereka itu kemudian difokuskan ke apa? Ke negara-negara jajahan. Negara-negara yang tadi ya, yang mulai kemudian lemah ya, yang kekuasaan Utsmani yang mayoritas itu tadi negeri-negeri kaum muslimin. Jadi kesepakatan ini, konferensi Berlin ini, ya kan, memungkinkan Eropa memusatkan perhatian pada ekspansi global. Karena mereka sudah damai di antara mereka, fokus mereka keluar. Ya. Makanya kan penjajahan semakin kuat pada saat itu dilakukan oleh mereka. Kenapa? Karena konflik internal mereka itu kemudian berhenti. Fokus kemudian di keluar. Nah, Perang Dunia Kedua itu merubah peta politik gitu ya. Jadi berarti kalau Eropa itu berkuasa dengan Inggris saya kira sebagai negara adidayanya pada saat itu ya. Maka Perang Dunia Kedua itu merubah peta kapitalisme karena dua-duanya tetap kapitalisme gitu ya. Cuman pelakunya yang beda. Sebelumnya Inggris ya, maka setelah Perang Dunia Kedua kita lihat muncul Amerika Serikat sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, di mana waktu itu perang dengan Inggris dan kita lihat ya salah satunya Inggris dan Jerman di kan Eropa ya kalah mereka. Nah, Utsmani itu masuk ya, itu Turki itu ke situ ya di Perang Dunia Kedua.
Perang Dunia ke-1 juga sama itu. Kalah. Ya. Nah, Amerika Serikat muncul sebagai negara adidaya. Perang Dunia Kedua memicu perubahan besar. Imperium-imperium Eropa mulai berantakan. Semua harus tunduk kepada kepentingan Amerika. Walaupun tetap mereka masih eksis ya, karena negara Amerika, Asia dan Afrika itu kan begitu luas gitu kan, termasuk ke Australia itu kan. Jadi nggak mungkin lah di istilahnya itu dimakan semua oleh Amerika Serikat. Maka kemudian berbagi. Ya, cuman yang dominan ya negara adidayanya berubah. Yang dulunya Eropa di bawah kepemimpinan Inggris, sekarang kemudian sejak Perang Dunia Kedua Amerika maju. Maju dalam artian ke depan sebagai negara pengusung ideologi kapitalis yang utama, negara adidaya. Tentu ya Eropa kadang-kadang bersaing, kadang-kadang kolaborasi selalu jadi korban. Nah, apa yang kemudian berikutnya kita saksikan setelah Perang Dunia Kedua, ya, maka eksploitasi Amerika. Jadi istilahnya itu negeri-negeri kaum muslimin mayoritas ya, yang tadinya mereka kemudian dikungkung oleh Eropa, kapitalis Eropa dari harimau atau buaya, nggak tahu mana apakah Amerika yang harimau atau Eropa yang buaya, yang dua-duanya itu membuat perilaku buas yang menjadi korbannya itu adalah negara-negara Muslim gitu kan. Yang pertama kalau kita lihat sasaran ya, Amerika Serikat menjadikan negara-negara berkembang menjadi sasaran eksploitasi. Bayangkan kita lihat contoh nyata di Indonesia itu kan. Jadi Freeport itu simbol penjajahan yang betul-betul kita saksikan. Sampai 90 tahun gitu kan, masih terus diperpanjang ya. Freeport dikuasai oleh Amerika. Lalu di situ ada emas ya. Kemudian ada uranium. Kemudian yang berikutnya, ya setelah Perang Dunia tadi, ya Amerika menjadikan negara-negara berkembang menjadi sasaran eksploitasinya. Bagaimana caranya? Amerika Serikat memperluas kehadiran militer di seluruh dunia. Maka mulailah kemudian pergantian istilah itu rejim. Rejim-rejim yang masih kemudian apa istilahnya itu pro Eropa ya yang bisa kemudian dia ganti dia gulingkan maka ditempatkanlah rezim baru yang pro Amerika atau yang sebelumnya pro Rusia misalnya dalam kasus Indonesia bagaimana kemudian Soekarno dijatuhkan kemudian diganti oleh agennya Soeharto. Ketika Soeharto kemudian sudah tidak bisa diharapkan lagi, gitu kan, karena boroknya sudah diketahui, diganti oleh agen-agen berikutnya. Itu aja gitu kan. Termasuk juga kita lihat di Timur Tengah, bagaimana Arab Saudi itu selalu menjadi persaingan antara agen yang pro Amerika dengan agen yang pro Inggris atau Eropa. Turki juga sama itu kan. Jadi Amerika itu senantiasa melakukan upaya yang kadang-kadang kalah, kadang-kadang kemudian juga Amerika yang menang gitu kan. Tapi kadang-kadang mereka kolaborasi itu kan antara Amerika dan Eropa. Kemudian Amerika sarana yang digunakan juga untuk menjadikan eksploitasi salah satunya itu kesepakatan Bretton Woods. Nah, inilah yang menjadikan dolar menjadi dijaya. Karena Bretton Woods itu adalah menjadikan dolar itu kan itu sebagai alat pembayaran internasional dipaksakan gitu kan. Awalnya dolar berbasis emas tapi kemudian dilepaskan sama sekali dari emas. Akhirnya tadi sering kita dengar ya apa istilahnya itu pernyataan-pernyataan kita jual kemudian emas dan perak ya atau tambang kita ke Amerika kita hanya dapat kertas gitu dalam bentuk dolar tadi. Nah jadi termasuk tadi sudah sebutkan bagaimana IMF dan World Bank itu digunakan untuk kepentingan Amerika. Nah itu yang terkait dengan latar belakang penjajahan imperialismenya. Kita masuk bagian yang terakhirnya latar belakang pemikiran imperialisme Barat. Jadi di poin ini kita akan membahas sedikit ya
latar belakang pemikiran imperialismenya. Baru nanti kita masuk minggu depan atau berikutnya ke kritik. Jadi di poin ini ada 7 slide. Kita akan mengupas bagaimana hukum internasional dan pemikiran material menjadi justifikasi penjajahan. Ya. Sehingga di sini kita akan melihat bagaimana historis terjadinya jajahan ya negara-negara yang terjajah. Kalau kita lihat Barat dan Amerika gitu kan memanfaatkan hukum internasional itu sebagai justifikasi imperialismenya. Makanya kalau sekarang ada yang masih percaya kepada hukum internasional, misalnya menuntut ya untuk diadili, ya mimpi itu kan. Kenapa? Ya tadi. Jadi hukum internasional itu alat untuk mengeksploitasi atau untuk tadi ya, kepentingan mereka. Jadi mimpilah kalau kita ingin menyelesaikan konflik Palestina itu ke PBB gitu kan. Mereka Amerika yang kemudian Inggris pada saat itu terutama Inggris ya yang kemudian membentuk negara Yahudi gitu kan. Israel ya kan. Kemudian menyerahkan ke PBB ya, sama aja bohong. Menyerahkan ke Amerika. Buktinya kita lihat sekarang kan, gencatan senjata tapi ya manusia kera itu memang tidak pernah mengenal tepat janji sejak zaman Rasul gitu kan. Hari ini saudara-saudara kita kemudian dibombardir. Nah, tapi tadi gitu kan, hukum internasional ini dijadikan alat oleh Barat untuk apa? Untuk membenarkan dan melegalkan imperialisme mereka. Dan hukum ini jelas dirancang untuk melindungi kepentingan Barat. Nggak pernah gitu kan kita lihat kebijakan-kebijakan ya terkait dengan hukum internasional itu kemudian pro kepada kaum muslimin, terutama itu yang menjadi objek penjajahan. Nah, kemudian juga hukum internasional ini juga sebagai sarana. Ya, hukum ini membenarkan penjajahan dan eksploitasi negara-negara non-barat. Ya. Sehingga mereka memandang negara-negara Asia dan Afrika itu negara yang dianggap rendah, yang kemudian menjadi objek ya kesewenang-wenangan mereka. Nah, kita lihat di mana diskriminasinya hukum internasional Barat. Ya, sebagai muncul ya untuk istilahnya itu mengokohkan penjajahan atau sejarah penjajahan. Yang pertama hukum Barat, internasional Barat itu perlakuan berbeda. Jadi negara non Barat itu diperlakukan berbeda. Kemudian juga tentu dibangun atas kepentingan Barat, atau yang mereka yang buat ya kan. Maka pasal-pasal dan ketentuannya pasti ya untuk kepentingan mereka. Dan yang jelas itu dasarnya itu hukum internasional itu adalah didasarkan pada pemikiran Barat yang materialisme dan sekulernya itu. Nah, itu dari sisi itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana munculnya hukum internasional ini yang saya katakan tadi, ketika mereka kemudian capek perang terus-terusan, kan? Mereka akhirnya membuat kesepakatan yang disebut dengan perdamaian Westphalia. Ini sudah kita bahas sebelumnya itu kan. Jadi ketika konflik mereka kemudian damai, tapi akhirnya tadi di antara mereka damai gitu kan, maka mereka fokus akhirnya untuk membuat aturan itu dibawa dalam konteks internasional yang menguntungkan mereka dan melegalisasi gitu kan. Jadi kalau bahasanya itu, kalau negara-negara yang menjadi kalau sekarang itu ya menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB gitu kan. Atau dulu ada negara-negara Eropa plus Amerika. Jadi mereka punya hak veto gitu kan. Jadi mereka bisa intervensi gitu kan ke negara-negara yang sedang konflik gitu kan. Atau sengaja mereka ciptakan konflik gitu kan. Ketika ya rakyatnya mulai sadar bahwa penguasa yang mereka ada itu adalah menjadi transparan, menjadi agen kepentingan kapital. Mereka ciptakan konflik. Kemudian akhirnya tadi seperti di awal sudah disebutkan muncul negara nasionalisme, negara yang berdaulat, peralihan ke ide negara merdeka yang berdaulat ya. Kemudian akhirnya Eropa mulai mengembangkan hukum tersebut. Nah, karakteristik hukum Barat itu apa? Ya. Yang ini nanti sebagai sarana pemikiran materialisme dan penjajahan
Pertama jelas modal Eropa itu kan. Nah, Indonesia itu sekarang sudah merdeka 75 tahun, undang-undangnya kan masih warisan Belanda. Jadi kalau orang yang teriak NKRI harga mati, dia eh, harga matinya di mana? Wong undang-undangnya masih warisan Belanda itu. Ironis kan itu kan? Ketika disodorkan Islam, mereka teriak NKRI harga mati. Tapi undang-undang yang kemudian diadopsi itu undang-undang warisan Belanda yang sengaja kemudian ditanamkan dan terus dipaksakan. Nah, sehingga karena hukum yang diciptakan di negara-negara Afrika, Asia yang mayoritas Muslim itu adalah terus dijaga oleh mereka, tidak boleh kemudian hukum mereka itu diganti dengan syariat Islam. Kalau ada orang yang mau mengganti dengan syariat Islam, mereka tuduh radikal, ya, dituduh intoleran, ya kan? Ya. Kenapa? Karena mereka nyaman, gitu kan? Para penguasanya itu yaitu agen-agen para kapitalis, gitu kan? Agen-agen yang itu kan, termasuk juga mohon maaf banyak juga pengacara-pengacaranya, ya mereka menggunakan itu semua. Kemudian fokus kepada Barat, jelas karakteristik hukumnya itu. Kenapa? Ya mereka yang buat, gitu kan? Inilah karakteristik hukum buatan manusia. Hukum dibuat untuk memperkokoh kepentingan manusia. Kan coba sekarang itu kan. Contohlah di Indonesia aja ya, karena katanya demokrasi tapi demokrasi itu kan. RUU TNI itu menguatkan siapa ya? Menguatkan TNI. Untuk apa? Untuk kembali katanya isunya itu adalah ya menjadi kembalinya zaman Soeharto, yaitu di era Dwi Fungsi ABRI. Kenapa? Ya tadilah DPR ya. DPR itu ya, kalau membuat ada undang-undang yang itu untuk kepentingan rakyat, itu nggak akan pernah kemudian dibahas. Selain nggak ada yang membiayai juga mencelakai. Contohnya itu kan. Karena kan sering yang diminta oleh rakyat disahkan itu adalah undang-undang perampasan aset koruptor. Tapi yang disahkan yang berlaku undang-undang perampasan motor rakyat. Gitu kan. Kenapa? Karena nggak mungkin mereka kemudian menyetujui undang-undang perampasan aset koruptor. Uang mereka koruptor semua rata-rata itu kan, ketahuan itu kan, kebanyakan. Cuman yang belum terungkap itu karena itu tadi masih dilunggi. Gitu. Sulit kita untuk melihat sistem istilahnya itu pelaku-pelaku yang bersih. Yang sekarang tidak seolah tidak sentuh korupsi ya, itu karena belum terungkap aja atau tidak ada kepentingan politik aja. Wong kemarin kan itu sampai viral itu kan, ada yang memotong memilumkan kan. Saya lupa pada saat pembuat perusahaan undang-undang apa, ketika tangan itu ada amplop coklat ya kan. Yang di dalamnya itu ya tidak lain adalah uang gitu. Dan itu sudah menjadi rahasia umum gitu kan. Setiap pada undang-undang pasti ya yang berkepentingan terhadap undang-undang tersebut dia mengeluarkan uang ya. Sehingga ya istilahnya itu wanifiro itu kan. Nah, kalau ada yang membackup pasti undang-undang itu segera kemudian disahkan. Tapi kalau tidak ada yang membackup ya DPR ya nggak akan gitu kan. Kecuali kalau itu menjadi viral gitu kan. Ya, tapi kan jarang. Gitu. Kemudian hukum barat ini juga perlakuan beda gitu ya. Jadi memungkinkan perlakuan berbeda pada non barat. Coba kita lihat ya tentang hak asasi manusia aja gitu kan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kalau pembantaian terhadap muslim, wah itu mereka tutup mata. Tapi kalau ada satu saja yang non muslim itu kan yang meninggal, wah, mereka teriaknya luar biasa. Pelaku HAM juga sama apa istilahnya jawara HAM juga gitu ya. Kalau pembantaian terhadap muslim diam-diam aja, tapi kalau ada satu aja ya, kejadian itu menimpa non muslim, wah teriak semua. Kenapa ya mereka itu tadi? Otaknya itu merupakan otak yang mengemban pemikiran barat dan karakteristiknya tadi itu ada pasti diskriminasi. Kemudian yang berikutnya kalau kita lihat sejarah pemikiran apa istilahnya itu eh, ideologi ya latar belakang pemikiran imperialisme barat itu kalau kita lihat imperialisme barat itu motivasinya ya tidak lain adalah kemanfaatan materi ya.
kemanfaatan materi yang baik itu terkait dengan kolonialisasi tadi sudah disebutkan. Ini menjadi justifikasi penjajahan terhadap bangsa lain, perebutan kekayaan, merebutkan kekayaan dunia di antara negara-negara yang di antara mereka gitu kan, antara Eropa dan Amerika gitu kan. Inggris, Perancis gitu kan. Kemudian Belanda. Hampir negara-negara ini ya mereka punya gitu kan perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam di negara-negara berkembang yang mayoritas muslim. Indonesia, Malaysia yang kita saksikan pasti ya kalau tidak perusahaan Amerika, perusahaan Inggris, perusahaan Belanda, itu ya dia. Kemudian sumber daya alam, sumber daya melihat negara non barat itu sebagai sumber daya yang harus kemudian mereka eksploitasi. Nah, maka apa yang terjadi kalau kita lihat ini hasil dari imperialisme itu ya tidak lain adalah menghasilkan konflik dan perang, menghasilkan kehancuran, ya, kehancuran di negara terjajah dan juga sebenarnya hak asasi manusia yang sebenarnya itu ya tadi ya itu juga hancur gitu kan. Jadi mereka teriak-teriak HAM, ya sebenarnya mereka yang melakukan pelanggaran terhadap HAM. Jadi selalu mereka menggunakan standar ganda. Itu barangkali ya, Ustaz Azhar yang bisa saya sampaikan ringkasan di bagian awal kritik terhadap metode penyebaran ideologi kapitalisme. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau diskusikan, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsir kepada Ustaz Harim yang mencoba menyederhanakan ataupun menyimpulkan beberapa poin terkait dengan kritik ya. Mungkin lebih tepat ini di sini pertemuan perdana berkaitan dengan realitas kemudian latar belakang metode penyebaran paham atau penyebaran ideologi kapitalisme. Oke, buat Bapak Ibu, insya Allah ini kita buka. Mungkin ada beberapa menit ke depan, setidaknya 15 atau 30 menit mungkin lebih maksimal. Tapi kita lihat dulu kondisinya bagaimana nanti. Silakan buat Bapak Ibu yang ingin menggunakan kesempatan ini bisa mengirimkan pertanyaannya ke kolom komentar. Nanti insya Allah kita coba tanyakan kepada beliau dan minta tanggapan beliau. Dan ini ada juga yang misalnya ingin berinteraksi langsung bisa juga nanti kita akan berikan kesempatan. Mungkin kesempatan pertama ini saya dulu Ustaz untuk membuka sesi diskusi. Ada satu adigium atau mungkin yang sering kita kenal bahwa penyebaran paham Barat yang cenderung kapitalistik itu ada singkatan 3G Ustaz. 3G yang selalu kita kenal itu salah satunya adalah misi material tadi memang lebih condong kita berapa kali Ustadz berikan penekanan eh, ada goals ya ada good dan ada gospel ya. Eh, tapi ini tidak disentuh Ustadz di pembahasan kali ini. Apakah memang itu tidak menjadi fokus dalam pembahasan malam ini atau memang bukan sesuatu yang eh, terkoneksi ya, terhubung apa yang kita sedang bahas ini. Itu yang pertama, Ustaz. Nah, yang lanjutan dari pertanyaan ini berarti misi tentang katakan saja misi agama mungkin ya, misi kristenisasi misalnya atau misionaris yang ini juga sangat melekat pada saat penyebaran ini kita bilang penyebaran eh, paham kapitalisme ini di seantero dunia. Nah, ini kaitan dengan pertanyaan yang pertama jadi juga. Nah, ini Montat tanggapannya Ustaz, apakah memang begitu atau memang lebih cenderung pembahasan ini yang lebih mencolok adalah keserakahan mereka terhadap material mungkin ya Ustaz ya. Mohon ini tak tanggapannya Ustaz. Ya, baik. Kita kan sedang membahas ya kan
kritik terhadap metode Barat dalam penyebaran ideologi kapitalis, ya kan? Jadi sebenarnya yang fokusnya itu ideologi kapitalis, ya. Sekulerisme tadi itu kan. Nah, sementara kalau kita dalam konteks penjajahan, memang ada ini kan kalau yang disebut dengan gospelnya itu kan 3G itu tadi kan, duanya itu kan sebenarnya sudah otomatis itu kan. Ya. God, kemudian glory gitu kan, emas dan kekayaan itu kan, itu yang kita lihat tadi kan sudah sangat dominan dalam penjajahan ya untuk mereka lakukan. Nah, tapi memang ada tadi sebenarnya kan tidak apa istilahnya itu di situ ada mungkin terselubung ya, terselubung ya yang terkait dengan kaitannya apa istilahnya itu penyebaran Kristennya itu kan hanya sebagai bahasa saya itu bukan yang utama itu kan, bukan yang utama itu kan ya. Kenapa bukan yang utama itu kan, itu hanya dijadikan sebagai sarana alat ya kan untuk melumpuhkan. Kalau tanpa kemudian itu mereka umat ini sudah bisa dilumpuhkan, ya mereka tidak akan mengutak-atik itu dalam konteks agamanya itu. Dan itu kan sebenarnya eh, tercermin ya kan itu kan ide sekulerisme itu kan sudah mereka sebarkan ya kan di negara-negara berkembang itu kan ketika mereka menghancurkan Turki Utsmani itu kan itu ketika ideologi mereka itu sudah istilahnya itu ideologi sekulerisme itu sudah tersebar gitu kan di bekas-bekas negara kekuasaan wilayah kekuasaan Utsmani tadi gitu kan. Nah, sehingga sebenarnya mereka masih istilahnya itu tidak sebenarnya tidak menjadi fokus itu kan. Justru malah kalau kalau mereka kemudian fokus ke situ, perlawanan itu sangat nyata itu kan. Mereka sadar kalau saya lihat ya kan. Kalau mereka kemudian membawa misi itu, tapi tetap misi itu di belakang mereka bawa, mereka kantongi. Pandangan saya ya, karena ini sehingga dibahas secara khusus, ya, mereka kantongi, ya, mereka kemudian bawa. Suatu saat ketika kemudian dibutuhkan, mereka keluarkan. Tapi ketika kemudian, nah ini tidak ada yang mengarah ke situ, itu kan, tanpa itu juga, ya, mereka kemudian bisa dengan mudahnya ya udah. Karena kalau membawa misi-misi agama ini ya, apalagi kalau dalam konteksnya itu ritual ibadah ya, perlawanan dari kaum muslimin itu cukup tinggi gitu kan. Makanya kalau kita lihat ya, mereka nggak pernah menyentuh gitu kan. Kalau yang terkait dengan ritual. Tapi kalau sudah menyangkut masalah politik gitu kan, masalah persatuan umat gitu kan, nah mereka jaga gitu kan. Ya. Jadi baru mereka pecah belah gitu kan. Dengan apa? Dengan melemahkan Islam. Contoh misalnya itu kan, di Aceh, Aceh itu sulit untuk ditaklukkan, untuk dijajah gitu kan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa satu-satunya provinsi yang sebenarnya tidak pernah terjajah oleh Belanda ya, dan oleh Inggris Prancis itu Aceh gitu kan, nggak pernah berhasil sampai kemudian mereka mengutus, nah ini baru gospelnya itu, mereka sampai mengutus Knokhon yuk itu kan untuk belajar dulu Islam ke sana itu kan, ke Mekah itu kan, pulang baru kemudian mengacak-ngacak Islam dari dalam gitu. Kenapa? Karena ini ada hambatan. Tapi kan di tempat yang lain itu dengan mudah tanpa harus kemudian menggunakan itu. Walaupun ada satu dua trik-trik. Misalnya kalau kita lihat sering diisukan, ya sebenarnya Pangeran Diponegoro itu kan disebutkan perang itu pemicunya itu katanya itu karena ada makam dia yang dibongkar, makam keturunan ini ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat Pangeran Diponegoro itu ya dia memang seorang Muslim yang kuat ya kan. Dia berontak terhadap penjajahan, bukan semata-mata karena tadi itu kan ada makam leluhurnya yang akan digusur, bukan itu sebenarnya. Tapi kan tadi mereka berupaya untuk memalingkan itu gitu kan.
Saya melihatnya itu. Jadi karena kan kita sebenarnya di sini itu kan pemikirannya itu adalah kapitalisme barat tadi. Dan kita tidak ya, tapi memang tadi asalnya kita lihat kan asalnya itu kapitalisme itu adalah dari Kristen kan, dari Kristen ya, pertentangan gereja dan kemudian ilmuwan. Nah mereka itu justru saya lihat itu tidak ingin ini dibawa ke istilahnya itu Kristennya itu dibawa ke ini, yang dibawa itu sekulerismenya gitu kan. Karena kalau mereka melakukan juga termasuk memang ada misi itu tidak tidak dipungkiri, tapi tidak terlalu ditonjolkan, ya, terlalu ditonjolkan, ya. Itu mah sesuatu yang istilahnya itu mereka akan manfaatkan, ya, pada saat itu untuk melemahkan. Misalnya itu kan, kalau misalnya ada kristenisasi, proyek kristenisasi kan sebenarnya hanya untuk menguatkan penjajahan. Kalau bisa tanpa dikristenkan mereka itu eh, sudah otaknya itu Kristen, istilahnya itu kan artinya Islam juga tidak ada dampaknya ya, ya mereka akan biarkan menurut saya itu. Jadi eh, saya nggak tahu karena ini sudut pandangnya dari pengarang buku ini tidak memang tidak melihat itu kan. Kalau kita kan sering dengar itu kan memang 3G itu kan motivasi Barat untuk melakukan penjajahan terhadap negeri kaum muslimin. Ya. Tapi kalau kita lihat kan karakteristik kapitalis ya sebenarnya tadi agama itu ya tadi sudah mereka tidak peduli gitu kan. Bahwa di dalamnya mendompleng, nah tadi kan kalau saya lihat kan mendompleng itu tujuannya itu hanya untuk melemahkan, dan memang faktanya mereka orang-orang Nasoro kebanyakan karena penjajah itu kan ya agamanya Eropa itu ya tadi Nasoro ya. Dan otomatis lah itu secara itu di dalamnya kalau yang taatnya Nasoro yang taatnya ada misi itu untuk apa? Untuk bahasanya itu adalah memunculkan kembali semangat perang salib misalnya itu ada aja, tapi kan jarang dimainkan kan. Jadi dimainkan tuh pada saat dibutuhkan, misalnya ya ketika dulu pernah ada isu ini perang salib kesekian ya, lanjutan dari perang salib itu kan ketika tentara-tentara mereka sudah mulai loyo gitu kan. Nah gitu kan loyo, dibuatlah itu kan semangat eh, dorongan agamanya dengan perang salibnya. Itu yang saya pahami ya. Allah alam. Ya, Alhamdulillah, syukron Ustaz. Ini sudah ada dua penanya yang masuk. Ustaz, mungkin ini kita coba cukupkan dua saja dulu. Pertama dari Pak Norman Baskara. Mengapa begitu lama sistem Islam bisa ditinggalkan umat Islam, Ustaz? Apakah penjajah akan terus berlangsung selamanya? Ini tanggapan beliau, tanyaan beliau nih, Ustaz. Jadi eh, kenapa kemudian begitu lama sistem Islam itu ditinggalkan? Karena pemahaman umat Islam terhadap sistem Islam itu begitu terkikis habis gitu kan. Jadi sehingga lama untuk membangkitkan kembali. Karena ketika ini keberhasilan Barat ya, kapitalis ya, ketika berhasil Barat menghancurkan dunia Islam, menghancurkan Turki Utsmani, institusi khilafah Islamiyah, yang dihancurkan itu bukan hanya sekedar institusinya. Mereka sudah lama yang mereka hancurkan itu adalah pemahaman pemikiran yang ada di otak-otak umat dengan program sekularisme tadi, dengan istilahnya itu Godwall Fikir tadi. Nah, kita menarik gitu kan. Ketika kemudian Baghdad ya, kita kan pernah dengar ya, ketika Tartar itu kan, Tartar itu kemudian menghancurkan kekhilafahan di Baghdad, hanya butuh waktu 3 tahun untuk kemudian mengembalikan kekuatan umat. Kenapa? Karena yang dihancurkan oleh Tartar itu hanya fisiknya, pemikirannya itu sudah tidak dihancurkan. Nah, Barat menyadari kekuatan umat Islam itu di pemikiran. Makanya yang pertama kali dihancurkan itu adalah pemikiran dengan gotul fikirnya. Makanya kalau kita lihat ya, bagaimana kemudian mereka berupaya untuk menghancurkan Turki Utsmani itu,
salah satu upaya yang mereka lakukan juga itu adalah membuka program-program universitas-universitas yang di negeri kaum muslimin yang pada saat itu sudah mulai merosot. Jadi di Beirut misalnya, itu ada Universitas Beirut ya, nanti lihat ya. Itu sebagai sarana untuk melemahkan ya pemikiran-pemikiran umat Islam. Nah, jadi maka kalau kita lihat ketika kemudian Utsmani blek gitu kan istilahnya itu dihancurkan oleh Inggris ya dengan tangan eh, Yahudi yang pura-pura masuk Islam ya Mustafa Kemal Atatürk laknatullah. Pada saat yang sama mereka sudah menggandeng ulama suku ya yang membuat kemudian kitab ya, itu kitab bias satu-satunya yang pertama yang terakhir yaitu apa? Tidak ada negara di dalam Islam. Ya. Nah, akhirnya fakta yang terkait dengan negara Islamnya lenyap, itu kan. Kemudian pemikirannya juga diserang, udah, makanya lama. Kita untuk membangkitkan kembali keyakinan umat Islam bahwa Islam itu mengatur urusan negara. Jangankan di masyarakat awam kan Pak Tadarman, di level ulama-ulamanya saja itu kan sudah nggak kebahas itu. Ya. Jadi wajar. Ya. Makanya memang tugas kita yang berat ini yang sudah saya kemarin misalnya keliling ya dalam konteks khilaf ukhuwah dengan para ulama, ya kita lihat ya kan baru mereka sekarang itu seolah-olah tercerahkan itu baru beberapa orang. Ya. Sementara kan kalau kita lihat ribuan lah pesantren itu. Ribuan kemudian juga kiai yang ya mungkin belum ngeh itu. Yang sudah sadar aja untuk diajak berjuang masih ada rasa takut gitu kan. Hanya satu dua. Apalagi yang nggak sadar malah jadi penghalang gitu kan. Yang sudah sadar aja itu kan untuk diajak berjuang secara serius ya, mau mengorbankan. Kemarin itu misalnya saya ada kunjungan itu ya ke ini menarik gitu kan. Kalau Hamlu dakwah itu yang sudah fokusnya dakwah itu mereka bukan lagi menyebarkan ide dakwah itu tidak lagi untuk mendapatkan amplop gitu kan. Malah harus mengeluarkan amplop sendiri gitu kan. Tidak ada seorang kiai yang keliling di Jawa Barat itu di beberapa daerah membahas kitab Al-Demokratiyah Nizamul Kufri ya. Sistem kufur. Nah, kemudian kan manggil kiai-kiai di pesantren untuk membahas itu. Ya, cerita ketika ngobrol itu, jangankan kiai yang isi materi itu dibayar, gitu kan. Bahkan ketika konsumsi itu panitia kekurangan dikasih sama dia, gitu kan. Sudah mah dia datang sendiri, gitu kan. Datang ke situ tidak dibayar, malah mengeluarkan uang. Ini kan jarang kita mendapatkan ulama-ulama yang seperti ini. Saya dulu ketika kontak ulama itu kan sering ada pertanyaan itu. Wah, Anda melakukan aksi besar-besaran berapa dananya itu kan? Kenapa? Karena pikiran mereka setiap orang yang ikut aksi itu dikasih amplop gitu. Ini contoh gitu ya. Jadi kenapa umat Islam begitu lama kemudian ditinggalkan umat? Karena pemahaman ya, baik terkait dengan faktanya ya, maupun juga pemikiran itu betul-betul memang sudah terdegradasi. Jangankan di kita di Indonesia yang agak samar itu kan. Di Turkinya sendiri yang menjadi pusat kekuatan Islam 600 tahun loh di Turki itu. Ya, Khalifah Utsman itu kurang lebih 600 tahun ya kan. Sekarang kan masyarakat Turki itu 60%-nya sekuler. Ya. 40%-nya religius. Ini survei yang saya dapatkan ya kan. Ternyata dari yang religius tadi hanya 20% yang melaksanakan sholat. Contoh, itu baru sholat ya kan. Belum bicara tentang politik, ekonomi gitu kan. Masih jauh. Wong saya pada saat itu ditemani oleh tour leader ya selama 3 hari. Saya hanya lihat dia sekali sholat Jumat aja. Sholat di malam waktunya enggak gitu kan. Walaupun dia ngantar-ngantar sholat tuh. Saya nanya sholat zuhur nanti di mana? Di sini, brother. Ya. Tapi kok dia nggak sholat gitu. Ini contoh. Paling depan. Gitu kan. Ini contoh. Jadi betapa memang umat ini taraf berpikirnya sudah sangat rendah sekali ya. Baik ulamanya maupun umat.
Apakah penjajahan akan terus berlangsung? Insya Allah kalau saya lihat sekarang ya sebenarnya kesadaran itu kan sudah mulai seperti yang saya katakan tadi ya. Beberapa ulama yang saya datangi yang dulu mungkin mereka antipati ya setelah melihat kerusakan yang begitu nyata, yang begitu telanjang gitu kan mereka berpikir dan akhirnya berbalik mendukung terhadap dakwah ini. Saya kira yakin lah ya, janji Allah ya. Kita itu kan berada di fase terakhir mulkan jabriyatan. Ya. Sebenarnya tinggal satu lagi, satu fase lagi, kita akan kembali pada fase kembalinya umat Islam ya dengan khilafah wasyidah ala manhaji nubuwah. Cuman kan problemnya ini tadi kan nunggu orang-orang yang sadar itu semakin banyak. Ya. Karena kita khawatir kan kalau opini Islam itu belum menjadi opini umum, kesadaran umum, ketika hukum Islam yang akan diterapkan, yang nolak mereka sendiri. Tentu yang itu tidak inginkan. Kenapa? Karena belum paham terkait dengan dakwah ini. Nah mungkin itu yang menjadi penyebab lama itu kan. Kenapa? Karena pemahaman umat itu ya luar biasa. Itu kan. Jauhnya dari Islam. Ya. Ya contoh aja, saya kemarin memaparkan, membumikan Al-Quran ya dalam Nuzulul Quran itu. Di situ saya paparkan, ya kan. Indonesia itu kan mendapat predikat negara religius yang pertama di dunia itu. Tapi di sisi lain kan korupsinya juga paling tinggi, gitu kan. Ya, kemudian kedoliman, kemiskinan juga cukup cukup banyak, gitu kan. Jadi itu saya kira ya, Allah alam. Ya, Alhamdulillah sudah ditanggapi pertanyaan dari Pak Nurman Baskara. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Kita cukupkan dulu pertanyaan ini sebagai penata pertanyaan terakhir buat Bapak Ibu. Mohon maaf, kita tutup dulu kesempatan bertanya. Dan ini pertanyaan dari Mbak atau Ibu ya. Eki, saat ini sistem kapitalis seakan menguasai dunia. Namun dengan kerusakan yang ada di dunia, sebagian saja yang menyadari hal tersebut. Sampai kapan umat akan sadar secara menyeluruh sehingga mereka ikut serta dalam perjuangan Islam secara bersama, Ustaz? Mohon tanggapan Ya Bapak. sampai mereka sadar. Artinya gini, saya nggak kebaca kan tertutup ini nggak tahu nih pencet error. Jadi, tapi insya Allah saya tangkaplah dari yang dibacakan oleh Ustaz Azhar tadi. Artinya gini, gitu kan? Kalau bicara sampai kapan, ya sampai mereka sadar bahwa penyebab kerusakan ini bukan di orang saja. Nah, selama ini kalau kita bicara, mohon maaf ya, kalau saya karena saya banyak turun ke tokoh-tokoh itu, jarang yang menyadari bahwa kerusakan itu kerusakan sistem. Jadi selama mereka masih berfokus, kenapa seperti ini? Karena orang-orangnya tidak amanah, orang-orangnya korupsi, orang-orangnya kemudian tidak berakhlak, tidak pernah kemudian berpikir sistem. Dan ketika bicara sistem pun, tidak juga pada sistem yang sebenarnya. Jadi kenapa? Ya sistem demokrasi itu bagus, ya. Cuman pelaksanaannya menyeleweng. Nah ini contoh itu kan. Jadi kalau kita lihat kan umat dan tokoh umat itu saya bagi tiga tadi itu kan. Ada umat yang melihat bahwa kerusakan ini hanya pada orangnya saja, tidak berakhlak, korup, ya, dan sebagainya. Ada yang menyadari sistemnya itu rusak, tapi rusaknya itu bukan sistem demokrasinya, penerapan sistem demokrasinya menyimpang dari sistem demokrasinya. Nah dua ini kan yang mayoritas hari ini gitu kan. Sementara yang kemudian sadar bahwa istilahnya itu akar masalahnya itu justru sistem demokrasi, sistem kupur yang diterapkan itu hanya segelintir orang gitu kan, dan segelintir tokoh itu kan yang menyadari ini gitu kan. Bahkan orang yang mohon maaf tuh kan, yang katakanlah dari sisi spiritualnya itu luar biasa ya. Mohon maaf juga yang mengklaim partai Islam juga kan, yang mereka perjuangkan demokrasi.
Coba ya, terlepas dari apakah mereka dalam bahasa agamanya itu seperti orang Syiah, Takiyah, ya tahulah kami juga demokrasi itu sistem yang bertentangan, tapi kita kan sedang berjuang gitu kan, kita rusakkan dari dalam, kita puji-puji dulu aja demokrasi, kan lucu gitu kan, contoh itu kan, yang sadar pun yang kemudian mengerti politik Islam pun masih menjadikan demokrasi ini sebagai alat perjuangan. Oh, sesuatu itu kufur kok bisa dijadikan alat perjuangan gimana nyampainya gitu kan. Ini contoh itu kan. Jadi begitu banyak problem yang kemudian dihadapi oleh umat ini ya. Tapi tadi mereka tidak melihat akar masalahnya itu adalah tidak diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira kalau ini semua ya, jangan semualah, mayoritas sudah menyadari ini, tokoh-tokoh umat sudah menyadari ini, insya Allah. Ya, seperti yang tanyakan Pak Bas Norman tadi, ya sebentar lagi saya kira saatnya umat Islam kembali kemudian memimpin dunia bahasa saya itu kan. Kalau apa? Kalau umat dan tokoh umat ini sudah mayoritas sadar bahwa penyebab krisis multidimensi yang menimpa negeri ini tidak lain penyebabnya itu adalah karena kita menerapkan sistem kufur, sistem demokrasi, gitu kan, dan bahkan kita membenci sistem Islam. Nah, tapi kalau nanti sudah dibalik ya, umat dan tokoh umat mayoritas membenci ya sistem demokrasi dan kemudian mencintai dan memperjuangkan sistem Islam, insya Allah ya saatnya kemudian umat akan kembali memimpin dunia dengan sistem khilafah Rashidah ala minhaji nubuahnya yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis nubuahnya. Itu barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Alhamdulillah, semua sudah ditanggapi. Saya kira tidak ada lagi pertanyaan. Kira-kira ada yang ingin disampaikan Ustaz sebagai closing statement di sesi Cukuplah pertama ini? sepertinya itu aja. Jadi minggu depan insya Alhamdulillah. Allah kita bahas kritiknya ya. Kalau tadi kita pemaparan faktanya, berikutnya kita masuk di kritik terhadap metode Barat imperialisme. Wallahu a'lam bishawab.